Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dan nama saya Halimah, Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas A2, Konsentrasi Manajemen Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Mangkurat. Di sini kami akan membuat video yang mana video ini kami buat untuk memenuhi syarat kelulusan tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. Di sini kami akan menjelaskan usaha waralaba yang ada di dunia. Salah satunya yaitu Indomaret. Sebelum kita masuk ke sejarah berdirinya Indomaret, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari founder Indomaret itu sendiri. Pendiri Indomaret adalah Anthony Salim, yang bisa kita lihat gambarnya di atas kanan saya, atau dengan nama Tionghoanya yaitu Lim Hong Sien. Tempat tanggal lahir beliau adalah di Kudus pada tanggal 25 Oktober 1949. Nah, saat ini beliau sudah menduduki usia 72 tahun. Saat ini beliau bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia. Pekerjaan beliau adalah seorang pengusaha. Dikenal dengan nama perusahaan Salim Group Indofood yang saat ini sudah mendunia. Kira-kira dihitung pada bulan akhir Desember tahun 2021, total kekayaan bersih beliau bisa mencapai hingga 8,5 miliar US dollar. Jadi Anthony Salim ini lahir dari keluarga yang tergolong mapan. Beliau adalah anak dari pengusaha Sudono Salim. Ayahnya adalah pemimpin langsung atau direktur utama dari Salim Group yang pada akhirnya diteruskan oleh Anthony Salim sendiri. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendiri Indomaret. Nah, jadi Anthony Salim adalah orang yang dibalik besarnya perusahaan jaringan retail Indomaret. Selain itu, dia juga merupakan sosok di balik besarnya bisnis mie instan Indofood, salah satu produsen mie instan Indomie terbesar di tanah air. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat berdirinya Indomaret. PT Indomaret pertama dioperasikan sebagai Indomaret adalah rantai retail waralaba pertama di Indonesia. Indomaret merupakan anak perusahaan dari Grup Salim. Indomaret adalah jaringan minimarket yang melayani kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas penjualan pos dari 2 meter persegi. Gerai pertama bernama Indomart dibuka pada 20 Juni 1988 di Ancol, Jakarta Utara, yang dikelola oleh PT Indomaret Prismatama. Pada tahun 1997 mengembangkan bisnis stok waralaba pertama di Indonesia dengan lebih dari 230 toko. Pada tahun 2015, jumlah gerai sebanyak 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai merupakan milik sendiri dan sisanya merupakan waralaba publik per Juni 2021. Jumlah toko adalah 18.939. Indomaret tersebar merata di Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Moto perusahaan adalah mudah dan ekonomis. Nah, selanjutnya adalah tahun didirikannya Indomaret. Toko pertama dengan Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988 yang dikelola oleh PT Indomaret Prismatama. Pada tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan Juni tahun 2021, jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Indomaret. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Ternyata, setelah diteliti, masyarakat cenderung memilih berbelanja di gerai modern
berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomaret Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul serta moto mudah dan hemat. Dari itu, konsep bisnis waralaba ini merupakan yang pertama dan sebagai pelopor dari berdirinya minimarket yang ada di Indonesia. Konsep bisnis waralaba ini merupakan yang pertama dan paling inovatif. Dengan tumbuhnya Indomaret, reaksi masyarakat itu sangat positif karena konsep bisnis waralaba perusahaan ini telah diakui oleh pemerintah dan juga telah dimenangkan oleh Indomaret. Indomaret Award sebagai perusahaan waralaba terkemuka pada tahun 2003. Penghargaan semacam ini baru pertama kali diberikan kepada peritel Indonesia dan Indomaret pemenangnya. Nah, karena dari itu, Indomaret berkembang sangat pesat dan berencana memiliki 20.518 toko pada Agustus 2022. Sebagian besar barang yang dikirim ke semua toko dikirim dari pusat distribusi. 42 Indomaret yang menawarkan lebih dari 5.000 produk yang berbeda. Kehadiran Indomaret kini diperkuat dengan kehadiran dari Indro Grosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis grosir. Selanjutnya ada visi dan misi dari Indomaret itu sendiri. Adapun yang menjadi visi dan misi dari minimarket Indomaret yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan misi minimarket Indomaret yaitu meningkatkan pelayanan yang terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi. Visi dan misi perusahaan juga didukung oleh moto dari Indomaret, yaitu mudah dan hemat. Selanjutnya, yang menjadi budaya perusahaan yakni dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai. Yang pertama, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang kedua, kerjasama tim. Ketiga, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis. Dan yang terakhir, kami mengutamakan kepuasan para pelanggan. Nilai yang dapat diambil dari kisah berdirinya Indomaret dapat dilihat dari founder Indomaret itu sendiri, yaitu Anthony Salim. Ia memiliki darah keturunan Cina, dan hal itulah yang memotivasinya untuk mendirikan usaha, utamanya di bidang perdagangan, seperti yang dilakukan keluarga besarnya. Meskipun Anthony besar di keluarga yang berkecukupan, lahir dari orang tua berbisnis yang sukses membuat Anthony memiliki keinginan sukses seperti sang ayah, sehingga hal tersebut membuat ia bekerja keras dan muda dan memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu juga, Anthony mampu mempertahankan bisnisnya di era persaingan bisnis yang saat ini mendunia. Ia gigih dan pantang menyerah dalam membesarkan bisnisnya meskipun sempat mengalami krisis pada usahanya. Jadi, esensi dari gerai Indomaret itu sendiri adalah pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup yang lebih baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang sejarah berdirinya Indomaret atau perusahaan waralaba yang ada di dunia. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.